Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak dosen, mohon izin. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Indar Jaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori Angkatan 1. Nomor induk mahasiswa 9223411343. Jurusan Teknologi Konstruksi dan Properti Universitas Negeri Medan. Alhamdulillah, pada hari ini yaitu Rabu tanggal 5 bulan Oktober tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Bantaeng dengan siswa kelas 2 Bisnis Konstruksi dan Properti, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dalam materi menganalisis peluang usaha. Demikian, mohon koreksi, bimbingan, arahan dari Bapak dosen penguji. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Seberapa baik kalian hari ini? Baik. Baik. Sini? Baik. Sekarang siapa yang tidak hadir? Siapa? Berarti satu orang ya? Satu orang yang tidak hadir? Di sini? Berarti 10 orang hadir. Ada baiknya ketika kita ingin mulai dengan berdoa. Saya kira ketua kelas bisa membunuhnya. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sekarang saya akan menayangkan sebuah video yang bisa membuat kalian bermotivasi dalam melakukan kegiatan. Mulai hari tanpa tujuan. Begitu juga dengan hidup tidak melengkap tanpa tujuan. Tidak ada salah memanfaatkan sebagai orang bebas untuk bermimpi. Mimpi dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi, bosan karena kamu sangat dikecewakan. Buat apa mimpi tinggi? Kalau tidak akan pernah terjadi, memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada dua jalan. Itu tadi salah satu video yang bisa saya sampaikan untuk motivasi kalian bagaimana supaya kalian bermotivasi dalam sebuah pembelajaran serta di kehidupan sehari-hari. Kira-kira dalam kita mulai pembelajaran kali ini kan tadi adalah sebuah motivasi, ya kan? Nah, dalam keluaran dari SMK, alumni SMK itu ada 3, yaitu dia melanjutkan tadi dan dia melanjutkan sebuah karirnya yang dia inginkan. Itu. Nah, di sini tidak menutup kemungkinan juga bahwa alumni itu ada beberapa yang tidak mempunyai pekerjaan, yaitu seorang apa orang ini maksudnya orang apa yang dikatakan ketika tidak mempunyai pekerjaan? Pengangguran. Nah, disinilah yang hendak kita ambil ambil kesempatan dan yang tidak kita harapkan untuk kedepannya bahwa untuk menjadi demikian. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kalian lakukan ketika untuk menghindari orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau kata orang yang pengangguran?
bekerja. Nah, kira-kira ketika kalau tidak mempunyai pekerjaan apa yang ingin kalian lakukan? Bisnis ya? Bisnis. Nah, sekarang bagaimana caranya berbisnis? Modal. Butuh modal. Artinya butuh modal. Artinya ini kita harus melihat peluang-peluang usaha yang ada di sekitar kita. Adakah yang di sini sudah mempunyai usaha? Ada? Ada? Masih kecil-kecil. Kalau tetangga yang mempunyai usaha ada? Ada? Orang tua yang sudah mempunyai usaha ada? Bagi yang belum mempunyai usaha, kira-kira bagaimana cara untuk memulainya? Modal. Apalagi? Tekad dan niat. Yang lain? Usaha. Relasi dengan pengetahuan. Baik. Berarti untuk memulai sebuah usaha, apa-apa yang harus kita lakukan? Bermodal. Gitu ya. Haruskah bermodal? Haruskah kita mempunyai modal untuk melakukan usaha? Harus. Wajib. Ataukah tidak mesti kita mempelajari sesuatu untuk melakukan usaha? Atau haruskah kita mempelajari sesuatu dulu sebelum kita Harus Pak belajar dulu. Harus. Iya Pak. Bagaimana caranya? Dari di internet. Artinya mencari internet tentang usaha tersebut. Bagaimana, apa nama usahanya, dengan harus dibuka kapan, gitu ya. Artinya ini kita menganalisis sebuah usaha sebelum melakukan usaha tersebut. Baik. Berkaitan dengan pembelajaran kali ini, yaitu di pembelajaran produk kreatif tindakan, kita akan membahas tentang peluang usaha. Baik, kompetensi dasar yaitu menganalisis peluang usaha. Poin kedua, mengkategorikan peluang usaha. Indikator pencapaian kompetensi yaitu memahami peluang usaha barang dan jasa secara mandiri. Dua, menganalisis tujuan usaha dengan baik. Pembelajaran ini mempunyai tujuan pembelajaran. Nah, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, siswa mampu: satu, memahami peluang usaha produk barang dan jasa secara mandiri. Dua, menganalisis tujuan manfaat dan analisis peluang usaha dengan baik. Tiga, menganalisis peluang, dan empat, memperoleh peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, itu yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Sebelum kita masuk ke materi, saya bagi kelompoknya ya. Iya. Nah, di kelompok satu itu, kelompok satu ya, ada ini, Pausan, Randi, Jabar, Uda. Itu. Nah, dan sisanya kelompok dua. Silakan pindah. Kalian kan sudah berkelompok. Sekarang silakan mengamati video pembelajaran pada materi ini. Silakan. Jadi kalian sambil mengamati dan mencatat apa-apa yang kalian anggap penting. Bisa? Analisis peluang usaha, dengan materi pokok yang akan kita bahas adalah analisis SWOT. Oke, kita mulai ya. Untuk menjalankan sebuah bisnis, dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu. Selain menentukan produk, nama brand, dan budget yang akan dikeluarkan, salah satu hal yang tidak kalah penting adalah memperkirakan di manakah posisi sebuah usaha dibandingkan dengan para kompetitor atau pesaing. Salah satu metode yang digunakan dalam menentukan posisi usaha dalam persaingan bisnis adalah analisis SWOT. SWOT ini merupakan singkatan dari strength, weakness, opportunities, dan threat.
Jadi, dari pengertian tersebut dapat kita jabarkan unsur-unsur analisis SWOT sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan atau strength, yaitu analisis terhadap unsur kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Misalnya saja, menganalisis tentang kelebihan apa saja yang dimiliki perusahaan, seperti dari segi teknologi, kualitas hasil produksi, lokasi yang strategis, atau unsur kekuatan lainnya yang lebih menekankan pada keunggulan perusahaan. Baik, untuk kita bicara dulu sebentar ya. Untuk sampai sini, apa kalian paham dengan yang di atas? Paham? Apa pahamnya? Ada yang bisa tangkap apa maksud dari yang keempat tabel ini? Ada? Ya, S-nya itu apa? Kekuatan. W-nya apa? Weakness atau? Kelemahan. Kalau O-nya? Yang terakhir? Itu. Berarti ada? 4. Yaitu Kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, baik. Kita lanjut ya. Analisis kelemahan dan menekan dampak ancaman yang harus dihadapi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal Ada yang tahu faktor internal itu apa? Dari luar. Dalam internal. Kalau faktor eksternal dari luar, Pak. Dan jadi kita lanjut ya. Bisa? adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam suatu perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan dari perusahaan itu sendiri. Faktor ini dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan itu sendiri. Contohnya, sumber daya yang dimiliki, keuangan atau finansial, kelebihan dan kelemahan organisasi, sumber daya manusia, manajemen pemasaran, distribusi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah semua faktor yang berasal dari luar perusahaan, yaitu berupa ancaman dan peluang yang akan berpengaruh terhadap perusahaan. Bagian dari dalam ini ada berapa? 2. Yaitu Kekuatan dan kelemahan. oke, baik. Eksternal, Peluang dan peluang dan ancaman. Jadi yang bisa dikontrol di sini dalam diri apa dalam faktor internal sesuatu ada 2, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dan eksternal itu artinya tidak bisa kita kontrol, itu kekuatan dari luar, yaitu Peluang dan ancaman. baik. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa. Berapa langkah untuk menerapkan analisis SWOT ini? 4. Apa itu? tentukan Tentukan. tentukan buat Artinya itu menentukan itu artinya kita tentukan apa yang mau kita buat analisis. Dalam artian analisis itu ini mencari tahu tentang sesuatu itu, gitu. Nah, yang kedua menentukan keempat analisis. Jadi kita memakai analisis SWOT ini dengan memakai yang 4 poin yang tadi. Apa yang 4 poin tadi itu? Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Oke. Nah, dan yang ketiga kita memakai maksudnya kita mencari tahu sesuatu ini secara rinci sehingga memang betul-betul dianalisis. Nah, dan keempat barulah kita memilih apa yang tepat untuk melaksanakan apa yang ingin kita tuju. Bisa? Apa tadi contoh kasusnya? edukasi. Fotokopi dengan kampus. Bisa tidak kita membuka menyaingi tempat fotokopi itu yang sudah lama, baru kita orang yang baru memulai peluang usaha itu? Bisa, Pak. Dengan menggunakan cara yang berbeda. Dengan cara berbeda.
Dari mana kita tahu dengan melakukan cara yang berbeda kita akan melampaui orang ini? Dengan harga murah. Gitu. Oh, artinya ada yang baru gitu. Nah, artinya jadi usaha apapun itu ketika mau lama atau tidak kita bisa berpeluang untuk sama dengan dia atau menyaingi dengan dia atau secara caranya kita tidak bisa menyainginya. Jadi salah satunya itu dengan solusinya menganalisis tentang bagaimana peluang usaha itu dan kita meniru. Artinya kita menganalisis peluang usaha yang sudah ada, menirunya, lalu kita menerapkan dan berusaha untuk mencari tahu apa kekurangan dan kelebihan tentang peluang usaha itu, lalu kita menutupinya. Maksudnya apa yang tidak ada di peluang usaha itu ada sama peluang usaha kita. Bisa? Oke. Untuk materinya cukup sampai di sini. Jadi kita lanjut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tadi apa masalahnya? Ya? Masalahnya tadi kan bagaimana cara memulai sebuah usaha. Nah, melakukan sebuah usaha yang ada di sekitar, kita berusaha untuk menirunya dengan meniru ataukah ATM-nya. Oke, bisa amati, tiru dan kasih. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya saya akan membagikan LKPD. Jadi silakan dibaca langkah-langkahnya dalam penyusunan dan diharapkan saling kerjasama satu sama lain ya. Kelompok satu. Jika kalian ingin apa? Kan di sini banyak link ya. Ada yang saya bagikan itu di WA group, bahan ajar dan jurnal, contoh jurnal untuk mengisi LKPD kalian. Silakan dibuka. Kalian buka HP kalian, lalu mengerjakan LKPD. Silakan buka jurnal atau bahan ajar yang sesuai dengan apa yang tugas dari LKPD ini. Bisa? Sembari kalian mengerjakan LKPD, saya akan nilai dari sikap kalian, keterampilan kalian dan pengetahuan kalian. Artinya bagaimana kalian bekerja sama dalam mengerjakan LKPD ini. Bisa? Nah, makanya diharapkan kalian berkelompok itu saling bekerja sama. Baik. Jadi kalian buka HP masing-masing, dibagi tugasnya. Ada yang mencari ini, ada yang mencari poin kedua, ada yang mencari poin ketiga. Ya, dua peluang usaha. Jadi seumpamanya apa peluang usaha pertamanya? Nah, itu satu. Nah, baru kita analisis tentang apa kekuatan, kelemahan yang gitu. Nah, dan yang peluang usaha yang kedua apa? Gitu. Tidak? Nah, bisa. Kita gimana? Lanjut, kerja sama. Gitu.
sama. Nah, berapa sudah berapa? 3. Masih 1 keluar besar. Tulisannya juga supaya bisa dibaca ya. Perhatikan tulisannya. Bisa dibaca. Nah, tulisannya bisa dibaca dengan diatur sebaik mungkin. Nah, itu. Jadi di antara dua ini kira-kira yang mana yang berpeluang? Maksudnya di antara ini kan ada kekuatannya, ada kekurangannya apa? Kelemahan, ada kesempatan yang paling berpotensi menurut analisis ini. Berpeluang. Oke. Yang satu. Itu dia temannya siapa yang mau naik? Berpeluang. Jadi siapa yang sudah selesai? Kelompok apa? Yang mau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Nah, oke, silakan dulu teman-temannya. Siapa? 2 orang atau 1 orang? Reza dengan? Tidak apa-apa. Ini kan namanya belajar, ya kan? Terima kasih. Oke. Coba. Nah, naik. Simpan. Oke. Begini, kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 1 mengamati dan ketika ada pertanyaan silakan. Hasil diskusi kelompok 2. Peluang usaha apa dulu? Kita dengar. Peluang usaha apa? Besar soalnya. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, bisa kelompok 1. Berdua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kami dari kelompok 1. Coba. Bengkel, mampu bersaing dengan trainer yang lebih unggul. Banyak membutuhkan bengkel bagi kumpulan kendaraan. Keinginan yang banyak. Mencari bagian atau aksesoris sesuai dengan harganya. Bengkel. Konsumen relatif sedikit. Membutuhkan mekanik. Coba pakai lagi. Iya. Bengkel menyiapkan tempat strategi, menyiapkan strategi promosi. Oke, baik. Nah, itu presentasi dari kelompok 1. Bisa diaplaus. Kelompok 1. Coba untuk perwakilan tadi di kelompok 2, silakan bisa diulang. Iya. Berdua silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Baik. Sudah. Oke. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Silakan diaplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan tutup. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kelompok 1 mau diulang? Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 1. Oke. Nama peluang usaha, bengkel. Kekuatan, mampu bersaing dengan McDonald yang lebih unggul. Banyak yang membutuhkan bengkel bagi pengguna kendaraan. Kelemahan, konsumen relatif sedikit, membutuhkan mekanik teknisi yang ahli. Peluang, menyiapkan tempat strategis, menyiapkan strategi promosi. Peluang usaha butik. Peminat yang banyak mencari pakaian atau aksesoris yang sesuai dengan tren. Kelemahan, harga jual yang kurang, strategi pemasaran yang kurang. Peluang, peminat yang banyak, sangat kreatif bagi orang yang mempunyai keahlian. Ancaman, banyaknya persaingan, kurangnya modal. Oke, baik. Kesimpulan. Oke, itu presentasi dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Ada yang ditanggapi? Ada? Silakan kelompok 2. Ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada silakan kelompok 1 ditutup. Dan silakan dulu. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari hasil diskusi berkelompok. Kembali kalian menyimpulkan tentang bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini. Silakan ditulis di LKPD dan mengisi lembaran instrumen atau refleksi pembelajaran. Saya. Iya. Saya bagikan lembaran refleksinya. Kalian isi sebentar dikumpul. Saya. Ini. Oke. Dua ya. Dua. Ya. Oke, silakan. Gimana? Sudah? Berarti kan catatan kaki di bagian bawah ya ada di refleksi. Refleksinya catatan kakinya ada yang diisi. Biar gue di sini Pak. Iya, tulis. Tulis ya. Tadi gimana? Dikumpul ya kalau sudah selesai. Dikumpul di kedua teleponnya. Sudah Pak. Isi bagian bawah sekali. Ada catatan kaki. Oke, silakan isi. Ini tulis namanya Pak. Tidak, jangan tulis nama. Jadi, kenapa tidak ditulis nama? Supaya kalian ini kan tidak tentang nilai tidak dapat. Dan ini cuma konteks pembelajaran ini supaya ada masukan atau saran dari kalian
supaya bagaimana di pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi. Gitu. Bisa ya? Ya. Boleh lagi warna kuning kalau saya mengaji. Iya. Sudah, mana? Sudah. Ya, terima kasih. Kesimpulan. Oke. Jadi, terima kasih atas refleksinya. Saya ambil ya. Sekarang di kelompok satu mungkin bisa menyimpulkan dari apa hasil dari materi pembelajaran ini. Bisa? Ada yang bisa? Kelompok satu sudah siap-siap ya? Ya. Oke, silakan. Kelompok dua. Kami dapat mengetahui dan mempelajari berbagai jenis-jenis bot dalam usaha penjualan minuman berbuah dan makan. Oke, baik. Terima kasih. Ukurannya dalam berusaha menyajikan daftar dan pemahaman dan tingkat kebutuhan dari penawaran Gitu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan ibu punya materinya. Kalau kalian mengisi refleksi, saya juga menilai kalian ya. Nah, jadi saya utarakan apa nilai dari hasil pembelajaran kalian. Oke, baik. Yang pertama ini kelompok satu, ini dari sikap dan pengetahuan keterampilan. Ini mempunyai sikap 85, pengetahuan 90, keterampilan 85. Bisa? Oke, pausan 80, sikap pengetahuan 85, keterampilan 75. Bisa? Bisa. Oke, jawaban 85, sikap pengetahuan 90, keterampilan 85. Bisa? Oke, Randi, sikap itu 75, pengetahuan 75, keterampilan 75. Mana? Bisa? Oke, baik. Yudi, bisa? Sikap 85, pengetahuan 90, keterampilan 80. Bisa? Oke, itu nilai dari kelompok satu. Reza itu di sikap 80, pengetahuan 80, keterampilan 75. Oke? Dion sikap 85, pengetahuan 90, keterampilan 80. Oke, takbir S 85, 90, 75. Iya. Oke. Takbir M 80, 90, 85. Bisa? Tasma 85, 90, 85. Dia berapa? Bisa? Jadi dari dua kelompok ini ada beberapa yang minim sekali maksudnya menghampiri angka KKM ya. Jadi Randi dan Reza takdir untuk pembelajaran selanjutnya tentu ditingkatkan ya. Baik. Jadi untuk kali ini mungkin itu saja dalam pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian semua yang menyempatkan dirinya untuk dalam pembelajaran kali ini. Baik. Oke, untuk menutup pembelajaran kali ini mungkin bisa Jabal mewakili teman-teman yang untuk menutup pembelajaran kali ini. Silakan. Marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.